Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Astuti Nur Aini dengan NIM 2232090094 dari kelas akuntansi 6A. Saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, yaitu materi tentang Good Corporate Governance atau GCG. Yang pertama, pengertian GCG. Menurut Cadbury Committee of United Kingdom, GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Sedangkan menurut Sutrisno Agus tahun 2006, GCG adalah tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian prinsip-prinsip GCG ada dua. Yang pertama menurut keputusan Menteri Negara BUMN, dan yang kedua menurut National Committee of Governance. Sejauh ini prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh NCG bersama dengan yang diungkapkan oleh Menteri Negara BUMN. Penjelasan singkat atas masing-masing prinsip yang telah dikemukakan sebagai berikut. Pertama, prinsip transparansi. Artinya, kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Yang kedua, prinsip akuntabilitas adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan atau financial statement yang dapat dipercaya. Yang ketiga, prinsip responsibilitas, yang sering disebut sebagai prinsip tanggung jawab, adalah prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan oleh kepadanya. Yang keempat, kemandirian. Sebagai tambahan prinsip dalam mengelola BUMN, artinya suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Dan yang terakhir, perlakuan yang setara atau fairness merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer, yaitu pemasok, pelanggan, karyawan, dan pemodal, maupun kepentingan sekunder, yaitu pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya. Kemudian manfaat GCG menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana tahun 2007 terdapat 5 manfaat dan tujuan penerapan GCG. Pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Kedua, mendapatkan biaya modal atau cost of capital yang lebih mudah. Ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Dan yang kelima, melindungi direksi dan komisaris dari tuntunan hukum. GCG dan hukum perseroan di Indonesia. GCG diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dan khusus dalam penerapan GCG yang pertama, komisaris dan direktur independen. Komisaris dan direktur independen ini adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas. Komisaris dan direktur independen juga adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Ada komite audit. Undang-Undang Perseroan terbatas pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah sekretaris perusahaan. Tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. GCG dalam badan usaha milik negara BUMN. Yang pertama, Persero atau PT. Perusahaan Persero tunduk pada Undang-Undang Perseroan terbatas, di mana modal perusahaan terdiri atas saham-saham dan tujuan utama dari perusahaan ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, perusahaan umum atau perum. Perusahaan perum merupakan perusahaan negara yang modalnya berupa setoran modal pemerintah dan misi yang diemban tidak guna mencari keuntungan, tetapi juga membawa misi sosial. Contohnya di sini adalah Perumnas dan Perum Bulog. Yang ketiga adalah perusahaan jawatan atau perjan.
Perjan adalah perusahaan negara yang modalnya disisihkan dari APBN dan dikelola oleh Departemen Teknis Pemerintah. Contohnya di sini adalah perusahaan jawatan kereta api atau PJKA. Kemudian GJG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Kegiatan pengawas ini harus berjalan secara adil, efektif, dan efisien. Yang pertama, kegiatan pasar modal disebut efektif bila para investor dan calon investor tertarik untuk melakukan transaksi di bursa. Kegiatan pasar modal disebut efisien bila semua lembaga terkait termasuk investor merasakan bahwa penyelenggaraan kegiatan di bursa tersebut dapat terselenggara dengan cepat tanpa dibebani biaya berlebihan. Kemudian kegiatan pasar modal dianggap adil atau fair bila semua pihak terkait termasuk para calon investor tidak merasa dirugikan oleh kegiatan di bursa tersebut. GJG perbankan di Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PPI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GJG oleh bank-bank komersial. Ini adalah contoh studi kasus pada PT Waskita Karya di mana kasus ini terjadi manipulasi laporan keuangan di mana PT Waskita Karya mengakui pendapatan fiktif dari proyek-proyek fiktif dan subkontraktor fiktif dan juga hingga terjadinya praktik korupsi. Analisis kasus terkait dengan penerapan GJG yang pertama, transparansi. Dalam kasus PT Waskita, perusahaan memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat proyek dan pendapatan fiktif. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi karena informasi yang disampaikan kepada publik dan pemegang saham bersifat menyesatkan. Yang kedua, akuntabilitas. Dalam kasus ini, pengawasan internal dan eksternal tidak berjalan efektif. Hal ini memungkinkan pejabat tinggi melakukan penyimpangan tanpa kontrol yang memadai. Dewan Komisaris dan Komite Audit diduga gagal menjalankan fungsi pengawasan dengan benar. Dan yang ketiga, independensi. Dalam kasus ini terdapat indikasi kolusi antara pejabat internal dan pihak luar atau subkontraktor fiktif yang menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak independen dan telah disusupi kepentingan pribadi. Keempat adalah responsibilitas. Terjadinya tindak pidana korupsi menunjukkan abainya tanggung jawab hukum dan sosial, termasuk terhadap penggunaan dana publik dan kewajiban kepada pemegang saham serta masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu kewajaran dan kesetaraan. Manajemen PT Waskita Karya mengabaikan hak pemegang saham dan investor dengan menyampaikan laporan yang menyesatkan serta membebani negara akibat kerugian besar dari dana yang disalahgunakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus PT Waskita Karya terkait dengan penerapan GJG yaitu kasus korupsi di PT Waskita Karya mencerminkan gagalnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GJG secara menyeluruh, lemahnya kontrol internal, minimnya transparansi, serta konflik kepentingan yang tidak ditangani menjadi akar permasalahan utama. Untuk menjaga kasus serupa di masa depan, reformasi struktural dalam tata kelola BUMN sangat diperlukan, termasuk penguatan fungsi audit internal, independensi Dewan Komisaris, serta keterlibatan aktif pemegang saham dan regulator. Sekian penjelasan materi terhadap GJG dan penerapannya pada kasus PT Waskita Karya yang saya jelaskan. Jika ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.